Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Acara Karania Wisdom diadakan setiap Rabu malam jam 8. Kali ini bersama saya, Jenti Siswanto yang akan menjadi host. Selamat malam, Namo Buddhaya. 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Sukses, Hidup Bahagia yang ditulis oleh Dr. K. Sri Damananda. Sedikit cerita pribadi tentang sosok Chief Reference ya kita manggilnya, adalah biku senior di Malaysia. Dulu saya pernah tinggal di sana dan menjadi guru sekolah minggu di sana. Chief Reference adalah sosok yang sangat berdedikasi terhadap pendidikan umat Buddhis di Malaysia. Salah satu kenangan saya dengan beliau ya, sekarang sudah almarhum, yaitu nama tengah anak saya adalah Sunanda. Sunanda itu diberikan oleh beliau, artinya anak yang selalu bahagia katanya. Oke, baiklah. Untuk membincangkan buku ini malam ini, Karania Wisdom telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Dulu pernah menjadi eksekutif di salah satu bank swasta, dan di puncak karirnya sebagai vice president beliau kemudian pensiun dini dan memutuskan untuk merintis sebuah bank yang kita kenal dengan BPR Maju. Dan kemudian setelah itu beliau merintis sesuatu yang baru lagi bersama teman-teman ya. Salah satu pendirinya yaitu Koperasi Maju. Ayo kita undang, beliau adalah Pak Hendwi Wijaya. Kita undang dulu ya. Oke, sambil menunggu. Udah. Halo, selamat malam Awi. Selamat malam, Jenti. Aduh, thank you banget ya udah Terima. menyempatkan diri untuk menjadi tamu Karania Wisdom. Nah, ini juga saya terima kasih nih udah diundang. Gitu ya. Iya dong. Ini kalau diundang Jenti sama Gunawan, saya nggak bisa nolak ini. Gitu ya. Aduh, thank you banget. Gimana kabarnya selama pandemi ini? Sibuk nggak? Baik. Ya lumayan. Mengatasi pandemi ini memang sekarang banyak ketakutan dan kecemasan. Orang Gitu mulai ya. banyak yang panik. Oh, persis seperti buku ini nih, karena dari Hidup Sukses dan Bahagia. Bisa cerita dikit nggak tentang itu? Kenapa? Tentang apa, Jen? Paniknya, takutnya kenapa, dan mengatasinya bagaimana, dan hubungannya sama buku ini gimana? Iya, jadi gini. Biasa kan kita ini kan hidup kan dalam keadaan normal ya. Iya. Segalanya seperti bisa kita atur gitu ya. Iya. Tiba-tiba di kondisi seperti ini kan kita tahu nih pandemi ini kan cukup merebak sebegitu cepat ya, sampai keluarga saudara yang tadinya kita nggak nyangka tiba-tiba menghampiri. Bahkan saya juga baru selesai isoman nih. Saya baru selesai isoman ini baru selesai. Iya, baru selesai. Makanya saya bisa sehat, sudah sangat sehat. Makanya sudah bisa dipastikan bahwa orang yang tadinya biasa-biasa aja normal tiba-tiba terkena satu hal yang di luar pengetahuan kita, itu panik pasti muncul di awal. Cuma bagaimana kita bisa bersikap saja. Nah, makanya buku tentang hidup sukses bahagia ini memang di situ dijelaskan kenapa orang panik, kenapa orang cemas, kenapa orang takut. Karena ada sesuatu hal yang belum kita ketahui, terus kita udah langsung worry gitu. Wah, nanti ini, nanti begitu, nanti begini. Kita lebih banyak bercerita daripada kita hanya ngalami. Padahal pada saat kita berani ngalami, oh ini kepanikan muncul, badannya nggak enak, keringetan. Ya sudah, dialami aja gitu. Nah, di Hidup Sukses Bahagia itu juga ngomongin itu. Kalau kita berani untuk ngalami kondisi itu, ya kita bisa untuk nanggulangi. Padahal itu nggak mudah. Itu perlu latihan Namanya kan, kali ya? betul, Ya, perlu latihan. Latihannya pun sebenarnya ada di buku ini. Karena mikirin orang lain misalkan ya, dalam lebih memiliki sikap peduli gitu. Terus juga punya keseharian yang tidak lupa untuk berlatih, menumbuh kembangkan mindfulness ya. Itu juga penting.
Nah, memang nggak mudah, cuma memang perlu tahapan-tahapan yang harus terus dilakukan keseharian. Karena hidup ya nggak pernah lagi ada latihan, hidup ya hidup seperti ini. Gitu. Saya dengar Ya harus cerita, dijalanin. dulu Heeh, Awi kan sekjen Sekber ya. ya, Ya. Dan dulu Awi pernah betul. baca buku ini ya waktu muda ya. Iya, Iya. ini dulu bacanya juga di waktu dia Kayana. Dan buku ini seneng banget. Karena waktu itu kan masih muda ya, masih banyak gejolak ya, masih banyak maunya lah, ya kan ya. Namanya pikiran muda, mau ini, mau itu. Pas baca buku ini, iya loh, kita dulu muda kan sering apa ya, cemas, nanti takut akan masa depan, ya terus cemas kalau ini bisa nggak, misalkan kalau lagi dapat tantangan, ini gimana ya, waduh kok kayaknya gue bisa nggak ya gitu. Terus hal seperti itu rupanya memang menjadi satu tantangan kalau kita nggak sadari ya. Akhirnya malah kita banyak lebih punya apa ya pikiran-pikiran yang jadinya negatif gitu loh. Nah, pas baca buku ini agak ketahuan, oh di sini, karena ini dikasih tahu kenapa kita takut, kenapa kita cemas, masalahnya apa. Rupanya mungkin karena banyak mikirin diri sendiri ya, terkungkung. Nah, buku ini juga kasih tahu begitu. Jadi Berarti waktu buku baca ini buku ini cocok kayaknya untuk pas anak banget muda ya. ya. Anak muda, ya kita-kita semua. Ini apalagi ngomongin itulah. Waktu muda kan lihat buku ini, loh kok ngomongnya bukan cuma, kayaknya bukan cuma buat gua deh gitu kira-kira. Karena ngomongin ke pernikahan, ke pekerjaan gitu, komplit gitu. Jadi memang Bante Sri Damananda ini ngasih ulasannya komplit sih, karena memang mencakup hidup ya, hidup kalau cemas takut kan juga bukan milik anak muda. Hanya kebetulan waktu saya bacanya dikasih sama siapa saya lupa ya, tapi begitu baca buku ini kayaknya melekat. Ini juga kayaknya buku ini yang baru dari kiriman dari Jenti Karania. Ini mungkin udah yang keberapa ya? Dulu saya ingatnya masih ada wajahnya Bante. Oh, ini Seingat saya dulu ada baca Bante. dicetak ulang sih ya, edisi baru. Wah, wah. Wah, berarti ini kalau cetak ulang terus berarti ini banyak Iya, yang iya lah. apa Iya, menggemari ya. termasuk buku laris. Iya, nah makanya karena ini yang mengupas tentang kehidupan kita sebagai manusia, nggak pernah terlepas. Bahkan ada satu satu apa ya, satu tulisan yang menarik. Um, Seakan-akan Bante ini ingin memberitahu bahwa hidup kita dengan Siddhartha Gautama sebelum jadi Buddha, ya nggak ada bedanya. Iya, Tetap ada kecemasan, ada ketidakpuasan. iya. Terus makanya beliau mencari bertemu dengan kondisi-kondisi yang kita sudah tahu. Jadi seakan-akan ingin dikasih tahu hidup kita sama dulu dengan Siddhartha sebelum jadi Buddha, mirip-mirip, ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan mungkin ya. Makanya melihat kondisi gitu, beliau kan langsung memberanikan diri untuk keluar dari kondisi itu, bertekad. Nah, kitanya yang kadang-kadang nggak belum belum berani ya. Gimana Jen? Saya ingat salah satu ceritanya, Wi. Jadi Uh-uh. saya tuh sering dulu kan karena saya tinggal di Malaysia dan saya guru sekolah minggu, kita sering ada sesi pribadi dengan Bante dan Iya, Mananda ya. Dia salah satu iya. sesi Uh-uh. itu dia punya cerita yang saya selalu ingat ya. Dan saya tuh Hmm, terharu banget ya. Ini hmm, ketika dia bercerita tentang orang tuanya. Dia bilang gini, hmm, banyak orang berpikir dengan memiliki segalanya tuh orang menjadi lebih bahagia, dia bilang. Tapi keinginan itu tidak hmm, pernah berakhir. Kita akan selalu ingin lebih banyak, dia bilang gitu. Dia hmm, bilang, saya hmm, sebagai biku ya, lebih hmm, bahagia dibandingkan saudara-saudara saya yang punya anak, dia bilang. Yang punya keluarga, punya suami, punya istri. Karena masalah mereka tidak selesai-selesai, dia bilang gitu. hmm, Dia bilang ke kita, dia bilang orang tua saya tidak pernah khawatir tentang saya karena mereka tahu saya tuh udah di jalan yang benar katanya gitu. Ya ini kayak nyentil juga ya, kayak nyentil. Makanya ini beliau menurut saya waktu tulis gini sih pasti seorang yang sudah mengalami banyak hal sih. Iya, Kayak tadi saudaranya apa. Kayak tulisan-tulisannya membuat kita tuh kalau baca tuh ngalir, iya, ngeflow aja. iya. Oh ngomong ini, terus tertata gitu ya. Ini masalah kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Nah kalau mau begini, ini loh benih-benih bahagianya seperti ini. Deket banget Bagaimana sama hidup kita kiat-kiatnya. sehari-hari Nah ya. iya, iya. Ngomongnya dari mulai kita mungkin anak muda cocok.
Kalau orang tua juga cocok. Kalau saya malah lihat ke orang tua juga ada kiat-kiatnya. Bagaimana bikin pernikahan bahagia, orang tua jadi orang tua bahagia. Menarik sekali. Memang kalau buat saya dulu ya, waktu saya jadi pemuda, baca buku ini, makanya waktu Jenti bilang, Awi kalau ada gini-gini, wah ini kan pernah saya baca. Ini bacanya, malah sekarang kalau baca lagi, tadi juga sama Jenti juga kita bincang-bincang, sudah ada perbedaan sih. Karena mungkin dulu pernah baca, terus karena punya pengalaman gitu ya, jadi hidup kan ada perubahan-perubahan. Terus ngelihat bukunya lagi, pasti baca, dulu kayak gini, ketawa sendiri. Oh dulu kayak gini gitu. Ya banyak-banyak yang memberikan inspirasi lah dari Bantik kita. Ini salah satu Bantik juga idola kita waktu pemuda dulu. Jadi Rentang, kita kalau berarti diskusi juga rentang pakai buku. baca pertama sama rentang review yang berikutnya tuh ada 20 tahun, Wi. Enggak, sempet, ini kalau nggak salah buku yang ketiga ya, yang saya sempet ngulang ya. Ini jadi saya dapat buku yang ketiga nih. Jadi yang pertama saya beli, yang kedua saya dikasih, ini pun dikasih karena Nia lagi. Tapi yang saya dapat sampulnya itu, waktu itu sampulnya Bante. Sampai saya seneng itu, sampai saya kasih ke temen. Lu baca. Iya. Gitu. Karena saking senengnya, waktu itu saya kasih teman baca. Menarik. Oh, Buat tuntunan hidup waktu itu buat saya itu sangat menarik. Dan sekarang pun harusnya masih menarik kalau dibaca ulang. Oleh Wi, teman-teman ya yang mau baca ini silakan. Wi, buku cerita Ya di gimana buku Jen? ini kan bercerita tentang kemarahan, tentang bagaimana mengendalikan Mm-mm. kemarahan. Saya yakin dalam perjalanan karirnya Awi ya, apalagi Mm-mm. startup itu banyak sekali hal yang terjadi gitu, dan selalu ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan hal Mm-mm. yang biasa reaksi kita yang paling utama adalah marah biasanya. Mm. Cara mengendalikan kemarahan Mm. itu bagaimana, Wi? Nah, saya kepikir sejenak ya gini ya. Biasanya kalau marah tuh kan karena saya nggak mampu lagi untuk mengendalikan kondisi yang harapan saya begini nggak mencapai gitu. Iya. Misalnya itu muncul kemarahan tuh yang nggak sesuai lah sama harapan saya lah, dan saya nggak bisa mengendalikan gitu ya. Nah, dalam prosesnya memang itu nggak mudah. Marah tuh luar biasa yang paling mudah kita keluarkan lah ya. Marah itu kan bentuknya macam-macam kan ya. Bentuknya Dan misalkan manusiawi banget ya. dengan iya ya betul dengan ngomongan terus diem gitu kan juga marah kan. Misalkan ditanya, emang kenapa sih nggak ada apa-apa gitu. Padahal itu kan sebenarnya ada apa-apa karena dipendem gitu. Nah, cara ngatasinya ya memang perlu latihan sih seperti buku ini juga ya. Jadi biasanya kalau marah itu buat saya karena ada sesuatu yang buat saya nggak nyaman. Nah, kalau buat saya udah mikirin saya nggak nyaman, buat sayanya ya, udah itu pasti muncul lah. Nah, dari mulai marah muncul yang lain-lain lah ya, terusannya. Nah, buku ini mengajarkan bahwa kita suruh lihat ke dalam dan selalu berpikir untuk mentingin yang lain. Misalnya kalau mentingin yang lain, misalkan tahap demi tahap ya. Ini juga yang saya dapat dari guru saya juga ya. Misalkan saya waktu itu membangun perusahaan baru dari mulai uh, apa seorang VP misalkan terus keluar beranikan diri untuk bikin bank kecil gitu ya. Itu waktu saya tanya jurusnya apa ya? Oh, jurusnya cuma 2 aja katanya. Jangan pernah pikirannya tuh rugiin yang lain. Kalau bisa memberikan manfaat. Nah, di buku ini juga sama, mengajarkan seperti itu. Nah, waktu itu saya masih nggak nyambung. Pelan-pelan itu kita bisa lebih ngertiin orang. Misalkan, Genti lagi gini-gini. Pas saya mau marah, harusnya saya pikir. Kalau saya mikirnya selalu mikirin yang lain, saya pikir di Genti kenapa ya? Gitu. Memang itu perlu latihan dan perlu keberanian untuk lakukan itu ya. Nah, perlahan-perlahan sih kalau namanya marah, mungkin tujuannya bukan marah kali kalau lama-lama kita kalau lebih mikirin yang lain kita malah tegas gitu. Misalkan saya lihat Genti ada perlakuannya nggak pas ya. Terus yang saya tegaskan tuh bukan kemarahan ke Gentinya, tapi cara tingkah laku Gentinya. Biasanya Genti nggak akan sakit hati biasanya. Nah itu perlu jadi Genti tahu oh yang disikat ini gua atau ditegur ini gua masalahnya adalah apa yang gua lakukan keliru gitu loh. Tapi dengan Genti saya nggak akan punya feeling guilty gitu loh. Nah itu biasanya dirasakan. Nah kata-kata yang membuat saya terkesan itu adalah itu jangan selalu memikirkan orang lain tuh rugi gitu, jangan rugikan yang lain lah.
kalau bisa membantu yang lain, memberikan manfaat. Itu sangat menarik buat saya. Suaranya nggak jelas ya, Wi? Ini di HP saya atau di ini ya? Halo? Nggak apa-apa. Ini mungkin Oh, tadi oke. tadi sempat select. Nah, oke. Oke, oke, oke. Saya udah Oke, ganti channel. Oke. oke. Saya Oke, Jen. Lanjut, saya Jen. masih Gimana, Jen? ya, saya masih ingat Wi, waktu itu saya kan Hmm. dulu tinggal di Malaysia ya. Saya baru balik ke Indonesia tuh November 2003 kalau nggak salah. Terus kita pernah Hmm. ketemu di Wihara Ekayana. Waktu itu Awi baru mau Hmm. ini, baru mau berhenti dari bank untuk rintis BPR gitu. Terus saya Iya, iya. sempat tanya sama Awi, Wi, serius nih Wi gitu loh. Kayak saya kayak saya tidak percaya karena kita seumuran ya Wi ya. Iya. Ya, siotikus ya sama ya. Iya. Iya, Ya, Siotikus. ya. Itu tuh puncak kejayaan kita sebenarnya tahun 2005 itu, dan Awi itu tiba-tiba berhenti. Itu saya jadi temen, saya tuh sampai membelalak gitu. Ini beneran nih berhenti Hmm. kerja gitu loh. Iya, berarti bener. Ya, jadi ada satu kekaguman saya ya, saya melihat tuh Awi berani melepas gitu Hmm. untuk Hmm. sebuah tujuan yang Iya. lebih besar. Ya, mungkin Iya. tujuan yang lebih besar bagi Awi pada saat itu. Bisa cerita nggak Hmm. proses melepasnya itu bagaimana? Itu ada cerita lucu. Sebenarnya waktu saya sama namanya Ko Edix ya. Kita waktu itu sering saya sering dijemput. Waktu itu beliau sudah VP kalau nggak salah. Waktu itu saya masih apa namanya junior VP lah di bank, di satu bank ya, di perusahaan bank. Nah, waktu perjalanan ke satu tempat, kita ke Suhutung waktu itu, kita sering berdua. Nah, di situ saya bilang sama Ko Edis, dia kan juga punya apa namanya kedudukan yang cukup tinggi di situ di bank. Nah, kita bilang, saya panggilnya Take ya, Take ini kita ada jabatan nih. Gitu. Satu saat kalau dilepas berani nggak? Ko Edis bilang, wah belum tentu berani nih. Ya saya juga sih gitu. Jadi kita sebenarnya udah ngomong-ngomong gitu. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba kepikiran ini satu saat mesti berani lah. Namanya jabatan kan bukan satu hal yang pasti kan ya. Cuma pas terbesit ngomong gitu, ada desiran juga di hati. Satu saat kalau gue nggak dapet jabatan begini, gimana ya malunya, apanya, gitu-gitu ada lah. Itu pasti muncul. Waduh, gimana ya? Nah, singkat cerita waktu itu saya sempat di apa ada hati yang ngegelitik gitu. Kalau kerja sama orang nih ya, kerja sama perusahaan gitu ya. Kok ada yang nggak nyaman di hati, ada yang garing gitu. Apa yang saya pikirkan misalkan waktu itu saya kan aktif ya, mau bikin begini nggak bisa, tergantung jam kerja segala macam gitu. Tapi hati ini masih memberontak. Coba di perusahaan tetap kita maksimal, secara optimal bukan maksimal, optimal untuk lakukan apa yang kita punya lah buat mereka. Karena kita kan digaji. Nah satu titik saya ditawarkan. Terus saya tanya, motivasinya apa nih Pak untuk bikin perusahaan ini gitu. Nah ini nanti bisa buat kamu aktif gini-gini. Nah berarti jam jam kerja saya mulai diberikan kelonggaran kalau saya sebagai dirut ya. Walaupun secara macam-macam, wah itu jauh sekali. Tanggung jawab lebih Ini banyak perusahaan dong. besar, ya tanggung jawab lebih banyak, tapi itu perusahaan besar di perusahaan kecil. Tadinya kita naik turun lift, ada mobil bagus, tiba-tiba saya harus kerja di satu ruko gitu. Nah itu membuat banyak apa pertentangan di hati. Tapi saya ingat sekali waktu itu sama Koedis bincang-bincang dengan segala kerendahan hati dia nemenin saya waktu itu. Dan saya juga tanya sama seorang guru saya juga berpikirnya sama. Kalau memang ini bisa memberikan manfaat, why not? Jadi landasannya ini bisa memberikan manfaat, why not? Nggak ada sesuatu yang pasti. Kalau kamu megang jabatan A pun, kalau memang itu nanti nggak hati-hati begitu kamu cengkram, bahaya gitu ke depannya. Oh, jadi cara pikir gini membuat saya lebih lebih berani lepas gitu. Ini Itu sih kurang lebih ya gambarannya. ini melepas nih ada hubungannya dengan kebahagiaan yang ada di buku ini loh, Wi. Kebahagiaan Iya melepas. persis, Ya, ini ada satu persis, persis, pertanyaan persis. dari Ah, sahabat Karania. Dia bertanya gini, Wi. Dia bilang, dalam ah. buku yang sedang dibahas ini, apakah yang dimaksud dengan kesuksesan? Apakah yang disebut sukses itu adalah memiliki jabatan tinggi, harta berlimpah, dan karir yang bagus? Hmm. Nyambung banget dengan yang Nah, kita ini ngomongin. nyambung banget.
Jadi gini, kalau bagi saya lihat buku ini kalau sukses ya, hidup yang memberikan manfaat sih. Pondasinya sih hidup yang nggak rugikan yang lain, yang memberikan manfaat. Nanti dulunya saya juga masih pilah-pilah gitu loh. Kalau misalkan ketemu Jenti, oh begini caranya. Ketemu ketemu Anu begini caranya. Jadi orang tua begitu, jadi anak begini gitu. Ternyata hidup sukses itu di mana-mana sukses kalau bisa kita memberikan manfaat setiap saat. Dampaknya macam-macam. Di karir bisa sukses juga karena cara kita memberikan manfaat otomatis dampaknya gede gitu. Dampaknya besar sekali. Di usaha juga dampaknya besar sekali kalau misalkan ketemu orang nih, kita selalu tanya apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa gini. Orang juga akan cara lihatnya lain gitu. Jadi buat saya hidup sukses itu adalah cara pandang hidup yang selalu memberikan manfaat pada yang lain, nggak rugikan yang lain. Di buku ini tulisnya begitu. Buku ini sangat tajam untuk memberikan kita kiat-kiat untuk sukses. Jadi malah Bante tidak menyampaikan kalau namanya sukses itu harta berlimpah, jabatan tinggi. Kalau punya jabatan tinggi, why not kita pakai jabatan itu untuk memberikan manfaat buat orang. Kalau punya harta, harta itu akan bernilai kalau kita bisa memberikan nilai pada saat itu dibutuhkan buat bantu orang atau memberikan manfaat. Tanpa harus, di sini juga buku ngomong gini, tanpa harus munculin, misalkan, ini gue bantu ya, nggak perlu malah. Jadi buku ini sangat-sangat powerful untuk kita bisa lebih sukses bahagia. Kaget nanti, kita pikir kita bakal jadi orang terkenal, akan jadi apa, itu dampak aja. Bicara tentang Dampak. bahagia ya, Wi ya. Bahagia itu Iya, apa sih sebenarnya? bahagia itu pada saat kita hidupnya bisa bermakna. Buat saya begitu. Setiap saat bisa bermakna. Kalau bisa bermakna dari bangun pagi sampai sampai tidur itu, wah itu luar biasa. Di buku ini pun ngomongnya begitu. Nggak jauh-jauh. Saya bilang, waduh kalau buku ini dulu ya anak-anak muda kalau baca ya, kenapa teman-teman juga semeringah ya. Ini kan pernah saya kasih ke satu teman, kedua teman gitu. Yeah. Ada beberapa kali saya juga beli, juga kasih juga ke teman. Memang akan mau perubahan, karena bahagia itu ukurannya bukan dari kekayaan atau jabatan, tapi dari cara hidup kita, memberikan manfaat. Dan repotnya itu kita nggak kenal lelah itu. Repotnya di situ. Kapan orang bisa kan mau nanya atau apa, kita kadang-kadang punya waktu aja. Itu sih kira-kira Jen, bahagia itu ukurannya gitu buat saya ya. Nah, buat saya seperti itu. Pas baca buku ini perlu dibaca nih teman-teman. Ini buku ini menurut saya kalau teman-teman bisa lihat, baca, simak mendalam ya. Ya, kemungkinan besar kita jadi sukses dan bahagia. Kalau ukuran Gimana, Jen? bahagia kebanyakan orang adalah punya rumah yang gede, mobil mewah, uangnya banyak, ya. Padahal itu semua terkadang tuh membuat kita semakin melekat dan kita semakin ingin lebih dan lebih ya, bener nggak? Nah, ya, yang dikhawatirkan bukan hanya melekatnya, Jen. Kalau melekatnya sih masih ya yang paling dibikin kita ngeri itu adalah pada saat kita nggak pernah ada rasa cukup. Mau lagi tadi nggak pernah rasa cukup. Padahal di sini dikatakan oleh Bante, rasa kecukupan itulah nanti yang membantu kita untuk bisa melihat apa yang disebut kebahagiaan itu sendiri. Karena kalau udah punya rasa cukup menurut Bante, kita bisa memberi kepada yang lain. Karena itu fondasi dasar. Kalau kita tahu misalkan dana paramita itu kan karena ada rasa kecukupan. Rasa yang cukup itu yang nanti menjadi fondasi kita untuk menumbuh kembangkan hal yang lain. Rasa cukup ini bisa memberikan kehangatan, bisa memberikan manfaat. Ini Bante ngomong seperti ini di buku ini. Jadi dia kasih tahu fondasi, rasa berkecukupan. Ada di bab berapa saya agak lupa. Tapi ini saya betul-betul saya bilang, wah ini luar biasa. Ngomongin mengenai masalah kekayaan, Bante bilang harus ada punya rasa berkecukupan, kata Bante. Saya sampai tertegun waktu baca lagi. Nah ini dia nih. Nanti Bapak, Ibu, teman-teman bisa lihat nih, waktu pengumpulan harta kekayaan 276. Itu di halaman 278 ada ngomong tentang rasa berkecukupan. Simple tapi mengena. Simple tapi mengena. Jadi kalau baca buku ini tadi saya sekali lagi sampaikan, seperti kita lagi diajarkan, lagi diberi ketahukan tentang hidup seperti apa sih gitu. Oke.
Oke. Saya potong Heeh. sebentar, saya akan menyampaikan beberapa Ya, hal terlebih dahulu kepada sahabat Karania ya. Sahabat silakan. Karania juga Anda berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama perbincangan berlangsung. Kami informasikan bahwa 3 pertanyaan yang terpilih akan berkesempatan mendapatkan hadiah buku yang tengah dibahas malam hari ini. Jadi ikutin terus acara ini. Oke, Wih, ini ada pertanyaan baru lagi nih. Dia tanya gini. Iya. eh, Selamat malam, Namo Buddhaya Pak Hendwi. Bagaimana kita bisa bijak melepas emosi kita bila seseorang selalu saja tidak menyukai kita? Wah, ini seru nih. Eh, dalam bertindak ya. Patokannya tuh memang nggak selalu harus ada di luar sih. Ya, di buku ini pun mengatakan seperti itu. Jadi cara kita bertindak itu pertama kali memang kita harus memiliki apa ya, landas standar ya, standar diri kita. Itu yang juga yang selalu saya ditekankan oleh guru saya sendiri. Itu loh, jangan rugikan yang lain, memberikan manfaat yang lain. Supaya kita punya standar itu untuk bertindak terus menerus, itu kita nggak akan pernah worry kalau ada orang yang nggak menyukai kita. Karena akan jadi tantangan sendiri kalau kita melakukan sesuatu itu ada pamrihnya. Contoh saya mau bantu Jenti, tapi saya udah bilang nih, kalau saya bantu Jenti kalau sama saya nggak begini, saya akan marah misalkan gitu. Nggak sesuai gitu. Nah, itu namanya kita bukan ingin memberikan manfaat, tapi kita udah berdagang. Nah, pada saat itu tadi waktu bantu, biasanya kita juga ada, hatinya akan ada gejolak sih. Harus Ya, tulus berarti ya. uh, ya tulus satu arah. Itu pun yang perlu dilatih, perlu ditumbuh kembangkan oleh kita. Memang sekali dua kali akan terjadi, tapi kalau terus-terusan kita menumbuh kembangkan setiap saat ya, nanti kita waktu bantu orang pun akan lebih lebih lain rasanya. Bantu aja gitu. Cuma itu nggak mudah. Makanya tadi punya rasa berkecukupan. Kembali lagi buku ini ada jurus-jurusnya. Kalau bapak Banyak. mau tahu, ibu mau tahu jurus-jurusnya, banyak di sini. Jadi memang kalau 1 jam ngupas nggak akan cukup. Bisa Gitu Jen, dibaca ini sendiri yang sih, Wi. Jadi sahabat ya. Karania yang ingin memiliki buku ini bisa log ke www.karania.com. Hidup sukses Oh iya ya. bahagia. Ini ada diskon 30% di web. Harga promosi. Wow, wow, bagus sekali. Bisa beli Hebat sih. karena kasih diskon terus. Bisa beli di apa Topet atau Sofi ya. Tapi kalau mau diskon harus ke www.karania.com. Hmm, Oke, Wi, saya mau tanya nih ya. Bagian mana ya. dari buku ini yang Awi paling suka? Kan dia bercerita banyak ya Hmm, tentang kekayaan, ya. tentang perkawinan, tentang sukses, Hmm, tentang cemas, tentang takut, tentang bagaimana masalah-masalah manusia, macam-macam gitu. Bagian mana yang hmm. paling suka? Hampir semuanya saya suka ya. Wah, Cuma ada satu kalimat yang, ya betul betul, ini betul. Hampir saya suka semua karena memang membicarakan mengenai hidup kita ya. Tapi ada satu satu hal yang mungkin saya di luar ini yang saya ingin sampaikan. Ini ada kata-kata yang membuat saya itu tertegun waktu saya membaca di akhir buku. Nah, bayangin aja di akhir buku ini seperti menyarikan ya, menyarikan semua. Makanya buku ini semuanya menurut saya patut dibaca ya. Tentang misi kita gitu loh. Ini karena penting dikatakan dalam buku ini ya, dalam tulisan ini mengatakan gini, misi kita ini apa sih sebenarnya? Penting bagi kita untuk mengembangkan pikiran welas asih dan kebijaksanaan untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan gitu. Karena di sini menekankan bahwa lahir sebagai manusia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini di buku ini. Jadi artinya adalah kita jangan menyia-nyiakan hidup ini gitu. Sebagai manusia, lahir sebagai manusia itu tidak mudah. Sangat luar biasa karena dasarnya adalah welas asih. Itu yang membuat saya bilang, wah buku ini sebenarnya ingin menekankan seperti itu. Kalau kita sebagai manusia menyia-nyiakan hidup seperti layaknya bukan manusia, kita pun sangat-sangat disayangkan gitu. Karena mencapai Buddha sendiri membutuhkan tubuh manusia ini, karena dasarnya welas asih. Nah inilah yang membuat saya sampaikan kepada Jenti dan teman-teman, bahwa buku ini kalau ditanya mana yang bagus, hampir semuanya bagus. Makanya saya bacanya di penutupnya aja ini. Ada sesuatu penekanan seperti ini. Gitu. Jadi tulisan ini menggambarkan bahwa isi buku ini ingin mengajak kita, ayo jadi manusia yang benar lah, gitu, yang tepat lah.
Jangan menyia-nyiakan kita lahir sebagai manusia. Ini sangat-sangat powerful. Itu Jen, kalau kamu tanya sama saya, nggak ada yang saya bisa pilih bagus semua, karena penutupnya aja itu udah bagus. Gitu. Di kata-kata yang terakhir ya, Bante mengajak kita untuk berpikir, untuk merenung. Karena sebagai manusia itu adalah sumber sesuatu yang bisa membawa kita mengalami kemudahan. Nah ini dikatakan seperti itu. Gitu Jen. Saya mau nanya ya. Iya. Toleransi itu kan apa ya? Semua orang ngerti toleransi gitu ya. Tapi begitu kita dihadapkan di satu persimpangan di mana kita harus toleransi, itu kan terkadang agak sulit ya. Dan buku ini membahas di bab 20 tentang toleransi, kesabaran, dan rasa cukup. Ya, saya ingin tahu ya, toleransi yang membuat kita hidup damai itu bagaimana melatihnya? Tadi kan Awi bercerita tentang mindfulness ya, terus tentang apa dari muda baca buku ini, terus banyak sekali yang didapatkan, terus mengatasi banyak hal emosi yang terjadi juga banyak belajar dari buku ini. Bisa bercerita sedikit nggak, Awi? Toleransi itu buat saya itu gini. Kalau dari proses yang terjadi di saya ya. Misal ya, saya mungkin karena lebih mikir diri sendiri, saya nggak pernah mikirin Jenti gitu. Ini pengalaman ya, apa yang dialami. Jadi kalau toleransi yang seperti itu nggak akan terjadi, karena yang saya pikirkan tentang diri saya sendiri kan. Ini buat gua, ini punya gua, oh dia nggak sesuai segala macam. Nah, berjalannya waktu biasanya dengan di tempat latihan-latihan yang bikin orang lain, toleransi itu akan terjadi dengan sendiri. Jadi saya selalu menempatkan diri tentang misalkan gini ya, kalau ini kenapa si Genti begini, apa ya yang dia butuhkan? Nah, lama-lama saya jadi memahami apa yang apa yang dipikirkan dirasakan oleh Genti, saya juga bertindak seperti itu, kurang lebih gitu. Itu buat saya itu sebagai toleransi. Jadi bisa memahami kondisi orang, sehingga kita nggak akan ada benturan gitu. Itu misalkan dalam rahasia perkawinan ideal juga toleransi ya, Wi ya? Iya, maksudnya gimana? Rahasia apa? Rahasia perkawinan yang ideal, yang bahagia juga itu toleransi ya? Iya, betul, saling mengerti. Karena kan jadinya kan, biasanya kan gimana ya, suka bawa pikiran kita sendiri kan ya. Kita jadinya nggak pernah toleransi kepada orang kan. Iya. Jadi selama itu kita seperti itu ya, kita akan terjebak dengan cara pikir kita sendiri. Memaksakan kondisi, memfikskan gitu. Iya. Nah, nggak akan ada toleransi. Nah, dengan perkembangan waktu, biasanya kalau kita di tempat dilatih untuk mikirin yang lain, penuh welas asih, biasanya toleransi akan terjadi sendiri, nggak usah dicari-cari gitu, akan jadi sendiri, karena itu memang dampak toleransi. Tapi itu hasil dari latihan spiritual loh, Wi. Itu tidak terjadi dengan dirinya loh. Iya, betul. Itu tadi selalu mikirin yang lain, terus punya welas asih yang, jadi itu akan lama-lama bisa rasakan, oh dia kok cemberut mulu kenapa ya gitu, atau tiba-tiba dia marah sama gue kenapa ya gitu. Jadi kita bisa ngeh gitu. Jadi karena kita nggak lagi mikirin diri kita, oh dia marah sama gue nih, rese banget orang ini. Padahal dia marah tuh dia juga lagi nggak enak kan di hati. Paling sulit kan kita mengerti gitu. Balik lagi ke cerita Awi ketika baca buku ini waktu muda sama baca kembali buku ini di usia sekarang gitu ya. Saya pikir di usia sekarang pasti kita melalui banyak hal, kita jadi bisa relate ya. Oh dulu begini reaksinya, tapi sekarang oh iya ternyata tuh kita udah lewatin itu, dan itu menjadi suatu hal yang biasa, benar nggak Wi? Iya betul. Nah satu lagi aja nih ya, ini pengalaman yang saya juga dapat ya, tapi hasil ngomong-ngomong juga ya sama beberapa Bante dan guru ya, yang saya lihat langsung. Kebetulan saya lebih senang lihat tindakan langsung dari tindakan seseorang yang saya ingin belajar gitu ya. Jadi
contohnya Biksu Wutung lah buat saya ya. Iya. Apa yang dikatakan beliau itu yang beliau jalankan. Padahal yang dibaca banyak juga buku-buku yang luar biasa, sutra-sutra dan segala macam. Jadi saya berpikir ya selama ini kalau kita hanya baca, kita nggak berani jalanin ya. Iya. Itu seperti ada gap Hmm. antara intelektual dengan apa yang kita alami langsung. Padahal hidup ini nggak bisa lo pakai intelektual. Jadi kadang-kadang kita nih kalau lagi sulit ya kita baru cari ajaran gitu. Iya, benar. Ya. Nah, padahal ajaran itu kan harusnya ditumbuh kembangkan, Iya. bukan dicari saat susah. Iya. Makanya kadang-kadang ada slogan kan, kita akan membawa dharma dalam hidup kita. Nah, mungkin dharma bisa dibawa-bawa dalam hidup. Iya. Adanya juga menumbuh kembangkan dharma dalam diri kita. Iya. Jadi dharma itu jadi andalan gitu. Nah, makanya di buku ini mengajak kita untuk mengadakan dharma itu sendiri. Jadi jalanin, makanya perubahannya pelan-pelan mungkin akan terasa. Oh, jadi kayak gini toh. Namanya duka, namanya apa. Betul-betul kita ngalamin. Nah, selama ini kalau tidak hati-hati, kita kejebak dengan apa yang kita pelajari, tiba-tiba kok yang dialami nggak sama gitu. Iya. Ini yang terjadi, makanya muncul kecemasan, muncul ketakutan, muncul macam-macam, karena kita masih tidak relate dengan ajaran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Itu sih progresnya gitu, itu yang saya rasakan ya. Jadi tiba-tiba loh kok kayak ini apa ya, kok begini. Karena saya lihat banyak guru-guru seperti itu. Ngomongnya dikit, tindakannya banyak, dan apa yang dipelajari, apa yang dikasih tahu itu selaras gitu. Iya. Nah, biasanya itu akan tidak ada gap antara intelektual dengan apa yang terjadi dalam sehari-hari. Mungkin itu progresnya kayak gitu karena pengalaman-pengalaman. Ya, Saya rasa aja. juga kalau saya melihat dari Awi ya, dari saya mengenal Awi ya, Awi juga termasuk yang rajin untuk belajar ya. Saya dulu ingat nggak, saya pernah diajak tuh teaching yang di Grogol. Teachingnya dari pagi sampai malam, 2 hari berturut-turut, Sabtu Minggu gitu. Dan saya melihat Awi sama teman-teman yang di grupnya Awi juga rajin banget gitu, ikut teaching seperti itu. Saya pikir ikut teaching dari guru ya, itu membuat kita untuk selalu sadar setiap saat. Ya, jadi kita tetap fokus karena kita punya komunitas yang mendukung latihan kita. Iya, ya, betul sekali. Betul sekali, iya. Ada komunitas yang saling memperkuat lah, menumbuh kembangkan cara pikir ya. Iya. Ya, jadi kayak apa namanya disebutnya kalyana mitra. Iya. Iya, jadi lingkungan itu penting ya. Ya, itu membantu. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan bahkan membantu kita untuk lebih aware gitu. Jadi kayak ada lonceng ya. Iya. Mau begini teng, ini teng gitu. Iya. Persis dengan yang kita alami lah waktu muda sampai sekarang ya, butuh komunitas yang saling menumbuh kembangkan. Iya. Di buku ini pun ada ngomong gitu. Coba deh disimak lah. Buku ini pun menjelaskan seperti itu. Butuh satu komunitas yang harmoni. Makanya di sini kan disebutnya harmoni. Jadi kangen ya. Kita dulu bisa kenal dekat karena Dharma Jala ya, Wi. Iya betul, Dharma Jala. Iya. Jadi waktu itu yang kenalkan saya kan Jenti juga Banti Wimala. Iya. Ini kamu cari Jenti ini ya. Oh ya, langsung saya waktu itu ketemu kamu pertama kali itu di hotel apa tuh. Kamu waktu itu jadi salah satu pimpinan di situ. Jadi kita disupport waktu itu oleh Jenti. Jadi kenal sampai sekarang. Jadi kenal ya. Wi, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Karania, dari Rosmini Lo 88. Izin bertanya, kalau terkenal bisa bikin bahagia, kenapa banyak artis terkenal Korea yang bunuh diri, dan kalau kaya bisa bikin bahagia? Kenapa banyak publik figur yang bercerai? Lantas apa makna kebahagiaan itu? Nah, itu dia. Di buku ini dikatakan ya, kalau kita dasar akarnya ya, lebih mementingkan diri sendiri. Ya, itu yang terjadi walaupun Anda punya kekayaan, Anda punya ketenaran ya, itu malah akan membuat kita itu makin kacau gitu. Makin berantakan karena buat diri sendiri gitu loh. Yang mengerikan lagi ya, kita itu hidup itu jadi kayak topeng gitu, digosok-gosok terus oleh si I ya, si ego. Dikit-dikit dia yang muncul gitu.
semakin kacau hidup kita. Makanya cara Buddha juga udah sampaikan ya, ini kalau nggak hati-hati kan sumbernya kan ini nih, si saya ini, si sosok saya ini yang selalu ingin digosok-gosok. Semakin tinggi jabatan kita, kalau nggak hati-hati itu kita semakin terjebak oleh gosokan itu. Karena kita dipuji-puji, dipuja-puja. Nah, Makin itu gede kita kepala ya. tergiur sekali. Iya, tergiur itu akan jadi giur. Dan pada saat itu nggak ada tuh kita kayak orang apa ya? Kayak orang kehausan lah. Jadi itu yang kita cari. Iya. Sama dengan kekayaan. Makanya orang kaya bukan karena dia nggak bahagia karena kayaannya, enggak. Karena rasa nggak berkecukupan tadi, digosok-gosok lagi kalau udah dapat 1 M, dari 1 M titik itu dia merasa nggak puas, dia akan naik lagi gitu, mau cari lagi gitu. Mau cari lagi. Ininya yang bikin sengsara gitu. Ini yang bikin dia selalu terjebak dengan kondisi ini. Makanya rasa berkecukupan, kok bisa rasa berkecukupan bisa muncul karena kita mikirin yang lain. Akarnya ada namanya kepedulian gitu, selalu peduli pada yang lain, selalu mikirin yang lain. Nanti kita mau jadi kaya, ukurannya bukan di situ, malah kita punya kesempatan apa yang kita punya ini kita bisa berikan karena punya rasa berkecukupan. Nggak usah jadi kaya dulu, sekarang aja kalau kita punya apa, karena kita punya rasa cukup, kita bisa berikan waktu, berikan apa ya perhatian, berikan apa ya cara pandang. Itu kan juga karena ada rasa berkecukupan. Kalau nggak ada, ya kita pelit. Jadi pada dasarnya cuma karena nggak nyaman tuh karena si sosoknya ini yang digosok-gosok terus gitu. Ini memang sumbernya, ini bagaimana cara nanggulanginya? Ya baca lagi di buku ini gitu. Jadi kita ini memang terjebak terus oleh si sosok ini. Bahaya sekali, bahaya sekali. Sering kali tuh menentukan cukup itu loh yang susah. Kapan cukup Ya, itu memang adalah betul. cukup gitu. Nah, rasanya yang harus ditunjukin bukan dari sisi materi. Selama ini kita kan rasa cukup itu kan dari sisi materi. Kalau gue kaya baru gue kasih. Kalau gue, Iya. tapi rasa kita kan pasti ada kan. Rasa sama materi kan beda. Iya. Kalau yang saya tahu dari apa yang saya pelajari itu dari rasa. Misalkan kalau kita bilang ini cukup lah, ini bisa. Bahkan kita kalau udah punya rasa cukup ya, itu kita udah nggak mikirin terlalu banyak lagi tentang sesuatu yang membuat kita nyaman. Misalnya kita punya punya apa baju seketika kita mau berikan kepada orang tuh ya biasanya dulu sorry saya sedikit kasih cerita itu saya ketemu seorang biksu ini berapa kali saya juga kasih contoh biksu Wutung nih ya saya kasih tahu biksu Wutung lucu sekali dengan beliau suka bilang sama saya kalau kamu punya uang 1.000-an itu 10 lembar ya ada yang jelek 6 ada yang 4 bagus dalam dompet kamu dulu 1.000 masih ada harga kalau ada orang minta duit kamu kasih bagus apa yang jelek. Nah, saya bilang, yang jelek dong. Mana pernah kita mau kasih orang. Nah, tolong kasih orang yang bagus. Kan kamu nggak mau dikasih yang jelek. Oh iya, iya. Gitu. Itu salah satu praktek rasa berkecukupan juga loh. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, iya saya coba deh. Tapi kan kayak orang gila ngasih orang bagus. Mana pernah kita kasih orang bagus. Kasih uangnya yang lecek-lecek kan. Ini kasih yang bagus, yang rapi, kita pegang. Nah, satu saat saya balik lagi ke beliau. Saya udah kasih yang bagus. Udah masih salah katanya. Loh, kok masih salah? Udah kalau mau ngasih aja. Yang bagus jelek kamu jangan pikirin. Nah, itu baru dari situ baru itu namanya rasa berkecukupan ternyata. Salah satunya ya. Salah satu caranya begitu. Kalau Jadi kita tuh udah kalau bahasa gampangnya nggak hitungan ya, Wi ya. mungkin ya, tapi udah betul-betul karena punya rasa cukup ya, hitungan salah satu dampaknya kita udah nggak hitungan lagi. Apa yang kita punya kita bisa berikan. Makanya lihat bodhisattva kan kasih apa jadi kasih. Karena udah nggak ada lagi. Nah, rasa cukup itu nanti bisa mengkikis si sosoknya ini lama-lama. Karena yang kalau udah punya rasa cukup dia berkelimpahan memberi gitu. Kayak karanya kan berkelimpahan, kasih diskon, kasih apa, kasih cerita. Kasih buku ini kan karena punya rasa cukup. Dan bisa memberikan tulisan kepada orang. Itu luar biasa. Itu sih Jen kalau mau ngomongin rasa cukup ya bukan kecukupan artinya dari sisi materi ya. Kalau dari materi pasti orang kalau nggak punya rasa cukup itu pun nggak akan pernah berkecukupan. Tapi ada garansi gitu. Ada satu percakapan antara Awi sama saya. Mungkin Awi sudah lupa, tapi saya masih ingat gitu. Oh iya, saya malah lupa tuh. Iya, boleh saya sharing sama yang lain. Silakan.
Silakan. Saya waktu itu bertanya sama Awi, karena kan kita kita sama-sama kerja kan ya, dan saya belum Hmm. bisa melepas. Jadi saya bertanya sama Awi, Hmm. Wi, lu yakin mau lepas gitu loh? Iya, kata Awi. Saya Hmm. eh, saya dapat paket yang cukup untuk bayarin cicilan rumah saya, untuk biaya hidup juga cukup. Terus juga ada Hmm. asuransi. Udah, saya mah nggak perlu lebih. Pokoknya cukup ya udah gitu Hmm. loh. Ya, waktu itu gitu ya. Iya, iya. Jadi saya pikir, wah, ini juga ya. Dan saya waktu itu, walaupun saya tidak ikutin, tapi saya ingat gitu. Satu hari ketika saya Hmm. cukup, saya akan berhenti juga gitu loh. Hmm. Dan saya juga sudah Ya, berhenti, tapi berapa puluh tahun kemudian. ya, ya kita kenalannya cukup lama loh. Kamu akhirnya aktif di asuransi, di mana gitu kan ya. Iya, banyak. Memang, memang nggak mudah. Saya juga nggak tahu dari mana. Mungkin juga dari karena lihat beberapa tindak tanduk eh, orang-orang yang menurut saya menginspirasi ya. Iya, Satunya Bante Asin, iya, Sukong yang saya panggil, Suwutung, Bante Wimala, terus juga eh, Om Salim, guru saya saat ini juga iya. humble ya, dan punya rasa berkecukupan lah. Orang-orang yang hidupnya selaras dengan ajaran, selalu selalu mengedepankan rasa itu, rasa peduli, kecukupan itu penting sekali. Wih, ini ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tentang kemarahan tadi udah dibahas ya, Susana Yap. Hmm. Bisa nanti nonton rekamannya, udah ada jawabannya tadi. Ini pertanyaan dari Adi Yutomo. Malam kok Awi, mau tanya, kan ada Hmm. tipe orang yang sangat peduli dengan orang lain, namun dia kurang peduli Hmm. dengan diri sendiri. Kalau seperti itu apakah baik? Kalau menurut Kak Awi gimana? Ya, kalau saya nggak tahu kalau seperti itu seperti apa ya. Jadi gini, biasanya kalau orang eh, peduli itu ya, dia juga akan eh, memperhatikan cara 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 dia juga nih. Jadi peduli itu kan dasarnya kan tadi punya rasa berkecukupan ya. Contoh gitu ya. Contoh gini. Kalau saya lihat Genti nih, Genti orangnya baik segala macam ya. Kalau dia nggak peduli sama diri dia dalam dalam hal apa, kita juga nggak bisa nebak nih. Iya. Kadang-kadang kalau orang yang sudah, yang saya lihat ya di beberapa guru ya, yang sudah punya rasa cukup ya, kadang-kadang kesannya dia tuh nggak peduli sama diri dia. Padahal belum tentu. Hmm. Ya. Bahkan sampai kadang-kadang nggak makan pun bisa loh kalau lagi teaching. Hmm. Saya nggak makan dulu, saya mau teaching. Hmm. Teaching. Silakan. Iya. Atau kayak saya ketemu saya kayak bisu utung dah dalam hidupnya. Hmm. Sepertinya kalau kita lihat sepertinya nggak peduli sama diri sendiri sih sepertinya ya. Iya. Tapi luar biasa lain karena begitu mementingkan orang lain itu memberikan kebahagiaan yang lebih buat dia. Itu udah cukup gitu. Hmm. Udah cukup. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, dalam konteks apa misalkan? Kalau misalkan dia nggak pedulikan diri dia dari sisi itu kita nggak bisa nilai. Tapi kalau dari nggak peduli, misalkan dia baik sama orang, tapi dalam keluarganya marah-marah, atau sama dirinya tukang dia bisa ngomongin orang, tapi dirinya itu juga banyak kerugian diri sendiri, misalkan tetap minum-minum, Hmm. rokok, segala Iya. macam. Ya mungkin itu salah satu bentuk dia kurang peduli. Hmm. Tapi kita tetap nggak bisa ngejudge sih. Semua Hmm. itu kalau orang udah seperti itu, biasa ada sebabnya. Itu yang kita nggak ngerti. Kalau bagi saya, kalau lihat orang orang peduli ya, biasanya mikir orang lain, kadang-kadang nggak mikir diri sendiri, tapi kita nggak bisa nebak gitu. Nggak bisa judge juga. Bisa jadi persepsi juga ya, cara melihatnya Terus sih, dari sudut yang terus sih. mana. Oke, Iya. baiklah Wi, ada pertanyaan satu lagi. Ini menarik karena berhubungan dengan perbincangan kita tadi. Selamat malam. Mengapa dengan melepaskan mampu memberi makna kebahagiaan? Apakah melepas yang dimaksud itu tidak terikat, menggenggam secara emosional saat memiliki suatu hal atau seperti apa? Hmm. Jadi kadang-kadang, tapi pertanyaannya bagus loh. Harusnya dia Oke. itu juga udah menjawab. Iya. Udah dijawab sebenarnya tadi ya. Iya, udah dijawab. Iya. Harusnya dia yang bertanya malah malah sudah menjawab sendiri ya. Eh, Kadang-kadang Dia kita, bingung kali lihat kamu melepasnya banyak, Wi. Hah, itu ya. Mungkin Jadi iya. gini,
Jadi gini ya, kalau eh, mungkin karena bukan melepas kali ya. Kalau hidup yang sudah ada rasa berkecukupan ya itu easy aja sih sebenarnya. Itu juga melihat banyak guru sih sebenarnya. Bukan saya bilang saya juga udah oke gitu, enggak sama sekali, jauh lah. Cuma tetap lagi berproses lah. Kalau saya lihat beberapa guru santai gitu. Contoh ya, ini banyak contoh lagi lah, contoh lagi. Saya sama Ko Edis ke tempat Suhutung nih. Ini yang paling banyak cerita lah ya. Kita bawa buah ya, bawa buah itu kita motongnya tuh rapi kan kalau buka buah. Kalau kita motong semangka rapi kan ya, Yanti ya. Iya, iya, Mesti tengah gitu gitu kan ya. Kelihatan cantik kan ya, iya. begitu ya. Terus kita potong, terus beliau potong lagi. Potongnya acak-acakan loh. Dok, 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 dok gitu. Terus kita dikasih makan. Terus dia cuma bilang, ini loh, makan-makan aja gitu. Kan bukan berarti kan harus cantik. Kalau kita lagi potong buah tuh, kalau dalam kondisi yang cantik ya, potong-potong gitu ya. Biasanya kita tuh kalau nggak hati-hati, kita tuh bawa rasa cemas, ketakutan, Iya, takut nanti dibilang nggak bagus, takut bilang apa gitu. Nah, Suhu tuh kasih intisarinya, waktu itu dia cerita seperti itu. Udah jangan bawa-bawa beban kayak gitu. Lepas aja. Potong, yang penting potong terus kita makan gitu. Tapi intisarinya memberitahukan bahwa nggak usah terlalu terkokok dengan si sosok ini loh untuk dibilang A, B, C. Makanya kita sulit untuk melepas. Begitu kita terkungkung dengan si sosok, kita biasanya susah sulit untuk melepas. Apapun juga. Yang paling ngeri itu kan lepas jabatan ya. iya, betul. Lepas jabatan, lepas kekayaan. Nanti pada saat kita mau mati, lepas diri kita paling repot. Iya, bisa jadi ya. Saya belum pernah mati, Bukan jadi bisa belum jadi. tahu. Karena gini, sekarang eh, pernah sakit, pernah ngelihat orang tua mati, itu ya saya udah, aduh, kalau mati gimana ya? Terus pernah kejadian kecelakaan misalkan, itu kalau sekarang kita nggak latihan untuk berani berkecukupan ya, Iya. berani untuk mikirin yang lainnya, nanti waktu mati kita pusing loh. Menurut saya loh ya, Kebanyakan barang ya, bingung ya. bingung. Bukan hanya itu, kebanyakan apa yang kita mau pegang gitu loh. Aduh, nanti ini gue begini, nanti itu gue begitu gitu. Termasuk sosoknya nih, dipegang nih. Saya belum siap, saya belum apa. Itu sih yang pernah dialami ya. Karena saya pernah kecelakaan dan pernah juga sakit gitu ya. Sempat juga keracunan, ketakutan gitu. Menderita sekali. Sampai sekarang kalau lagi malam mikir, ini udah umur sekian. Matinya gimana ya? Gitu. Jadi memang, cuma kita nggak pernah mikir. Mati itu udah pasti. Datangnya kapan kita nggak tahu. Gitu. Yang penting Nah, selama kita pikir kita masih besok hidup, aja. kita lakukan yang terbaik ya, Wi. Nah, itu dia yang bermakna. Buku ini ngajarin gitu kok. Ini juga ngomongin tentang kematian, buku ini ngomongin gitu. Iya. Seperti diingatkan. Jadi ya Nggak, perlu memang latihan melepas itu penting. iya. Nggak berasa ya udah hampir 1 jam loh kita ngobrol. Wow, keren ya. Iya. Ini Ngob kita ada hadiah untuk 3 penanya dari sahabat Karania. Ada beberapa penanya yang udah pernah mendapatkan hadiah buku, Wi. Tapi ya. ada berapa juga yang baru. Saya pikir kita dengan toleransi kita bagi-bagi ya hadiahnya ya. Iya boleh dong. Ya. Karena dia Oke. kan berbaik hati nih. Iya, kepada Devi Script, Adi Utomo, dan Surya Putra ya. Nanti tolong DM penerbit Karania, tolong tuliskan nama, nomor HP, dan alamat buku Hidup Sukses, Hidup Bahagia akan dikirim ke alamat Anda. Oke, sebelum kita tutup, Wi, ada closing statement nggak untuk sahabat Karania? Ya gitu. Hidup sukses bahagia itu patokannya kalau menurut saya adalah bagaimana dalam keseharian kita tuh memiliki hidup yang bermakna. Hidup yang memiliki kepedulian, jadi punya hati yang hangat. Kalau bisa jangan rugikan yang lain lah. Mungkin itu menjadi tambatan kita dalam sehari-hari sih. Walaupun nanti kita gagal dalam berproses, ya jangan pernah nyerah. Memang begitu, kita masih banyak sekali yang harus kita tumbuh kembangkan. Jadi dengan belajar, mendengar, terus kita menumbuh kembangkan akan menjadi satu kekuatan kita dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup itu sendiri. Jangan pernah nyerah gitu aja. Thank you, Jen.
Hidup Thank you yang kesempatannya juga buat Karania ya. hidup yang bermakna intinya ya, Wi. Hidup Baiklah, bermakna. terima kasih Wi udah menyempatkan diri menjadi tamu Terima kasih, Jen. penerbit Karania. Ya. Sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber yang telah berbagi di acara Karania Wisdom, penerbit Karania akan Oke. memberikan membership keanggotaan Karania Book Club selama Wow. setahun, Wi. Oh, terima kasih ya. Ya. Ini Terima jadi kasih ada Karania dan Genti. iya, sama-sama. Oke, ini ada benefit khusus untuk buku-buku terbitan Karania, Wi. Mm-mm. Jadi bagi yang lain, bagi sahabat Karania yang ingin menginginkan buku berkualitas dari penerbit Karania, silakan hubungin Mm-mm. WA nomor 081 315 315 699 atau ke www.karania.com atau bisa juga di Tokopedia atau Shopee. Terus juga Anda juga bisa mendapatkan buku dengan menjadi anggota Karania Book Club, di mana nanti akan mendapatkan special cashback dan benefit lain untuk mengakses buku-buku terbitan Karania. Silakan hubungin melalui WA di nomor yang sama atau website karania.com. Baiklah Wi, kita Thank you, Jen. akhiri acara malam ini. Sekali lagi terima kasih Wi. Terima kasih, Jen. Saya yang terima kasih atas undangannya dari Karania. Saya surprise loh. Saya nggak nyangka ini diundang oke. Karena betul-betul saya juga pasti kasih buku ini nggak nolak saya. Karena memang awalnya dari sini juga baca buku ini. Terima kasih Jen dan Karania. Sukses terus ya buat Karania ya. Iya, terima Semoga kasih. terus menjadi sumber pembelajaran bagi banyak orang. Iya, terima kasih Wi. Dan untuk semua, Terima kasih. baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Wah, Budaya. namu budaya. Makasih Jen. Selamat malam teman-teman semua. Makasih Wi. Saya izin pamit ya. Yuk, selamat malam.